Mimpi buruk terwujud jika NATO konflik dengan Rusia, sekutu Putin perang nuklir besar-besaran. Sekutu terdekat Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan Barat tentang resiko jika NATO berkonflik dengan Rusia. Dilansir Reuters, pasokan senjata kepada Ukraina oleh Amerika Serikat beserta sekutunya dapat memicu konflik antara Rusia dan aliansi militer tersebut. Mantan Presiden Dmitry Medvedev yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia mengatakan konflik seperti itu dengan NATO selalu membawa resiko berubah menjadi perang nuklir besar-besaran. Negara-negara NATO memompa senjata ke Ukraina, melatih pasukan untuk menggunakan peralatan Barat, mengirim tentara bayaran dan latihan. Negara-negara aliansi di dekat perbatasan kita meningkatkan kemungkinan konflik langsung dan terbuka antara NATO dan Rusia. Konflik seperti itu selalu memiliki resiko berubah menjadi perang nuklir penuh, kata Medvedev. Ini akan menjadi skenario bencana bagi semua orang. Sejauh ini Rusia dan Amerika Serikat memiliki kekuatan nuklir terbesar di dunia. Rusia memiliki sekitar 6.257 hulu ledak nuklir, sedangkan 3 kekuatan nuklir NATO, AS, Inggris dan Prancis memiliki sekitar 6.065 hulu ledak gabungan. Menurut Arms Control Association di Washington, Putin mengatakan operasi khusus di Ukraina dilakukan karena AS menggunakan Kiev untuk mengancam negaranya. Moskow menurut Putin juga harus melawan penganiayaan terhadap orang-orang berbahasa Rusia. Putin yang mengatakan Ukraina dan Rusia pada dasarnya adalah satu, menyebut perang itu sebagai konfrontasi yang tak terhindarkan dengan Amerika Serikat, yang dia tuduh mengancam Rusia dengan ikut campur di halaman belakangnya melalui perluasan NATO ke arah timur. Di sisi lain, Ukraina menganggap sedang memerangi perampasan tanah gaya kekaisaran. Kiev juga menilai klaim genosida Putin adalah omong kosong. Kiev mengatakan invasi Putin hanya memperkuat keinginan rakyat Ukraina untuk berpaling ke barat dari orbit Rusia. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-79 pada Jumat 13 Mei 2022. Terbaru, Finlandia menyatakan niatnya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi dilaporkan The Guardian. Kiev akan menggelar pengadilan kejahatan perang pertama terkait invasi Rusia melibatkan komandan Rusia bernama Vadim Simarin yang diduga menembak mati pria Ukraina berusia 62 tahun. Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow mengatakan akan mengambil langkah-langkah teknis militer jika Helsinki mengajukan permohonan aksesi NATO. Peringatan ini datang setelah Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin pada Kamis 12 Mei 2022 menyatakan bahwa Finlandia harus bergabung dengan aliansi militer NATO. Rusia dapat memotong pasokan gasnya ke Finlandia pada Jumat ini, sehari setelah para pemimpin Finlandia mengatakan akan mendaftar untuk bergabung dengan NATO. Menurut laporan, Senator Republik Rand Paul telah memblokir pengesahan RUU bantuan senilai $40 untuk Ukraina di Senat AS. G7 membahas langkah-langkah mendesak untuk mematahkan blokade Rusia atas ekspor biji-bijian dan pelabuhan Ukraina, termasuk dengan mencoba membuka rute melalui Rumania dan Baltik. Ukraina mengklaim telah merusak dan membakar kapal logistik Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Jumlah orang yang melarikan diri dari Ukraina untuk menghindari invasi Rusia telah melampaui 6 juta, kata Badan Pengungsi PBB. Hampir 100 anak tewas di Ukraina selama April saja, tetapi angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, kata Dana Anak-anak PBB.